Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Alfonso Channel. Nah, ini video kedua saya. Di video ini, saya akan masih menemani teman-teman semua untuk belajar membahas soal-soal tes intelijensi umum. Fokusnya kali ini berhubungan dengan hitungan praktis dan teoritis. Nah, oh iya, buat teman-teman semua yang belum nonton video pertama saya, jangan lupa ya ditonton. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, nggak berlama-lama, mari kita mulai bahas soalnya satu persatu. Soal pertama, volume ember jika penuh adalah 42,5 liter, namun hanya terisi 3/5-nya saja saat ini, dan diambil lagi oleh Andi sehingga kini hanya terisi 1/5-nya saja. Berapa literkah yang diambil oleh Andi? Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita harus merubah bentuk soal ceritanya ke dalam bentuk persamaan matematika atau bahasa matematika. Nah, di sini diketahui volume embernya saat penuhnya 42,5 liter. Berarti saat penuh dia 42,5 liter. Nah, kita anggap sebagai X dulu biar gampang. Nah, di soal diketahui sekarang berisi hanya 3/5-nya saja. Berarti 3/5 X. Nah, diambil lagi oleh si Andi. Diambil sehingga sekarang terisi hanya 1/5-nya saja. Berarti 1/5 X. Nah, sudah menjadi persamaan satu variabel gini tinggal kita selesaikan. Berarti yang diambil oleh si Andi sama dengan 3/5 X tinggal dikurangi 1/5 X. Berarti yang diambil si Andi sama dengan 3, udah penyebutnya sama 5, tinggal dikurangi pembilangnya saja. 3 kurangi 1 berarti tinggal 2/5 X. Nah, berarti yang diambil si Andi sama dengan 2/5, X nya kan 42,5. Berarti kita ganti X nya dengan 42,5. Berarti 2/5 kali 42,5. Berarti yang diambil si Andi sama dengan 2 kali 42,5 kan 85 dibagi 5 sama dengan 17 liter. Nah, jadi jawabannya 17 liter itu D. Nah, 17 liter. Soal kedua, seekor ikan panjangnya 10 cm. Panjang ekornya sama dengan panjang kepala ditambah setengah panjang tubuh. Panjang tubuh sama dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. Berapa panjang ikan seluruhnya? Nah, kita tinggal masukkan data yang diketahui di soal. Di sini panjang kepala ikannya 10. Biar mudah, kepala ikan berarti K sama dengan 10. Di data soal yang kedua, panjang ekor sama dengan panjang kepala ditambah setengah panjang tubuh. Berarti panjang ekor sama dengan panjang kepala ditambah setengah panjang tubuh. Karena panjang kepalanya sudah ada 10, berarti kita tinggal masukkan panjang ekor sama dengan K-nya diganti dengan 10. 10 ditambah setengah panjang tubuh. Di data soal selanjutnya, panjang tubuh sama dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. Nah, berarti panjang tubuh sama dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. Berarti panjang tubuh sama dengan, karena kepalanya sudah ada, kita masukkan 10 tambah panjang ekor. Nah, di atas ada persamaan yang pertama, ini yang kedua. Kita tinggal substitusikan persamaan yang di atas yang pertama ke persamaan yang kedua. Berarti panjang tubuh sama dengan 10 tambah, nah panjang ekor. Ekor ini kan di persamaan pertama rumusnya 10 plus setengah T. Tinggal kita masukkan ekornya ganti dengan 10 plus setengah T. Berarti panjang tubuh sama dengan, tinggal kita buka semua kurungnya, 10 tambah 10 tambah setengah T. Nah, berarti panjang tubuh sama dengan 10 tambah 10 bisa langsung 20 plus setengah T. Nah, biar setengahnya hilang, semua bagian kita kalikan dengan 2 biar gampang. Berarti T kali 2, 2T sama dengan 20 kali 2, 40 sama dengan setengah T kali 2 ya tinggal T. Nah, di kiri ada T, di kanan ada T. Satukan T-nya ke sebelah kiri semuanya. Berarti 2T plus T pindah ke sebelah kiri jadi minus T sama dengan 40. 2T kurangi T jadi T. T sama dengan
40. Jadi panjang tubuhnya 40 cm. Nah, setelah dapat panjang tubuh, tinggal kita cari panjang ekor. Nah, panjang ekor kan rumusnya ini yang di persamaan pertama. Panjang ekor sama dengan 10 plus setengah T. Panjang ekor sama dengan 10 plus setengah. T-nya kan udah dapat 40, berarti tinggal kalikan 40. Panjang ekor sama dengan 10 tambah 40 berarti 20. Jadi panjang ekor sama dengan 30. Nah, udah dapat, kepala dapat, tubuh dapat, dan ekor dapat. Jadi panjang ikan seluruhnya itu berarti tinggal panjang kepala tambah panjang tubuh tambah panjang ekor sama dengan 10 tambah 40 tambah 30 sama dengan 80 cm. Nah, jadi dapat panjang ikan seluruhnya adalah 80 cm. Jadi jawabannya C. Soal ketiga. Seorang karyawan mendapat upah Rp8.000 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 hingga 16.00 dan dia akan memperoleh upah tambahan 50% per jam jika lembur. Suatu hari dia membawa pulang upah Rp80.000. Maka jam berapa dia pulang? Nah, diketahui di sini jam kerja karyawan itu adalah pukul 8 sampai 16.00. Berarti jam 8 sampai jam 16.00 itu dia berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berarti 8 jam. 8 jam. Nah, upahnya berarti 8 jam kali tarifnya kan 8.000 per jam. Berarti kali Rp8.000. Sehingga upah normal dia itu adalah 8 kali 8.000 64.000. Sorry, masih kagok nulisnya. Rp64.000. Berarti upah normal dia 64.000. Nah, suatu hari dia membawa pulang upah 80.000. Dia membawa total upah 8.000. Total upah yang dia bawa 80.000 berarti 80.000. Sedangkan upah normal dia kan 64.000. Nah, berarti di sini upah normal, upah dia. Kalau dikurangi 84.000 kurangi 64.000 kan 16.000. Berarti 16.000 itu adalah upah lembur dia. Lembur dia Rp16.000 dapatnya. Di sini diketahui tarif lemburnya. Tarif lembur sama dengan 50% ditambahkan 5% per jam. Berarti tarif lemburnya itu 150% dari tarif awal. Berarti tarif lemburnya 150% kali 8.000. Berarti tarif lembur sama dengan Rp12.000. Nah, dia mendapatkan upah lemburnya 16.000. Tarif lembur per jamnya kan 12.000. Nah, berarti dia lemburnya berapa jam? Berarti jam lembur dia tinggal dibagi saja. Yang dia dapat upahnya kan 16.000 dibagi tarif lemburnya kan 12.000. Berarti jam lembur dia tinggal kita coret 16 per 12, kita sederhanakan, atas bagi 4, bawah bagi 4. 16 bagi 4 4, 12 bagi 4 3. Berarti jam lembur dia 4 per 3 jam atau 1 sepertiga jam. Atau 1 jam sepertiga jam itu berapa menit? 20 menit. 1 jam 20 menit. Itu jam lembur dia. Sekarang di soal ditanyakannya apa? Nah, jam berapa dia pulang? Nah, batasnya kan tadi batas kerjanya sampai jam 16. Berarti jam pulangnya dia pulangnya sama dengan jam 16.00 ditambah lembur 1 jam 20 menit. Berarti dia pulang pada pukul 17.20. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Nah,
Soal keempat, Lia mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari. Ida mampu mengerjakannya dalam 10 hari. Iza mampu mengerjakannya dalam 15 hari. Jika mereka bertiga bergabung untuk mengerjakan pekerjaan X bersama-sama, maka berapa harikah pekerjaan itu dapat diselesaikan? Nah, ini ada 3 orang. Ada Lia, ada Ida, ada Iza. Nah, Lia bisa mengerjakan pekerjaan X selama 30 hari. Si Ida mengerjakannya bisa 10 hari. Si Iza mengerjakannya bisa 15 hari. Nah, kalau mereka mengerjakan bersama-sama, berarti tinggal 1/30 tambah 1/10 ditambah 1/15 sama dengan, nah, samakan penyebutnya, berarti 30 ya, KPK dari 30, 10, dan 15, berarti antara 1/30, 30 bagi 10, 3, 30 bagi 15, 2. Berarti kalau mereka mengerjakan bersama-sama, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6/30. Jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan X itu secara bersama-sama selama dibalik saja, selama 5 hari. 30 dibagi 6. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal kelima, seorang mahasiswa mendapat nilai untuk keempat mata kuliahnya sebagai berikut: 91, 83, 95, dan 87. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata kuliah kelima agar dia mendapat rata-rata 90? Nah, di sini udah diketahui 4 nilai mata kuliah. Kita jumlahkan aja langsung ke 4 nilai mata kuliahnya. Sorry. Nah, jumlah ke 4 mata kuliahnya itu berarti tinggal dijumlahkan 91, 83, 95, dan 87. Tinggal dijumlahkan 4, 9, 16, 21, 18, 27, 35. Nah, jumlah ke 4 nilai mata kuliahnya 356. Nah, dia ingin mendapat rata-rata 90. Nah, berarti berapa nilai yang harus diperoleh di mata kuliah kelima? Nah, berarti ada 5 mata kuliah nantinya. Dia ingin dapat nilai rata-rata 90. Tinggal dikalikan aja 90 kali 5 mata kuliah. Berarti total nilai dari kelima mata kuliah dia itu harus 450. Nah, berarti berapa yang harus dia dapat di mata kuliah kelima? Tinggal 450 kurangi 356. 10, 6, 4, 14 sama 5, 9. Nah, berarti untuk mendapat nilai rata-rata 90, dia harus mendapat nilai di mata kuliah yang kelima itu yaitu 94. Berarti jawabannya D. Nah, jawabannya D. Soal ke-6. Jika M adalah 40% lebih besar dari N, maka berapa persen N lebih kecil daripada M? Nah, di sini hubungan antara M dan N. Di sini diketahui M-nya 40% lebih besar dari N. Berarti 40% N ditambah N. Berarti M sama dengan 40% N itu kan 0,4. 0,4 ditambah N berarti 1,4 N. Sehingga N-nya itu tinggal M dibagi 1,4. N sama dengan 1/1,4 M. N sama dengan, nah, 1 dibagi 1,4 itu kan 1 dibagi 1,4. 0, 1, 0, 0, 0, berarti 100 bagi 14, 7. 7 kali 14, 9, 8. 20 bagi 14, 1. 1 kali 14, 14. 60 bagi 14, 4, 5, 6. Nah, udah, ini cukup 4 angka di belakang koma, berarti 0,0714 M. Kalau dipersenkan berarti N itu 71% M. Jadi jawabannya B.
Jawabannya B. Soal ketujuh, jika PQ plus 21 sama dengan 63 dan 3PR dikurangi 2 sama dengan min 1, maka Q dibagi R sama dengan, nah ini sekilas tampak agak susah, tapi sebetulnya ini adalah soal yang mudah. Oke, tinggal kita kerjakan. PQ plus 21 sama dengan 63, berarti PQ sama dengan 63 dikurangi aja dari sebelah kiri ke kanan, tinggal minus. PQ sama dengan 63 kurangi 21 kan 42. Oke, biarkan dulu. Sekarang yang 3PR dikurangi 2 sama dengan min 1. PR min 2 sama dengan min 1. Berarti 3PR sama dengan min 1. Min 2 ini pindah ke sebelah kanan jadi positif 2. Berarti 3PR sama dengan min 1 plus 2, 1. PR sama dengan 1 per 3. Nah, udah dapat PQ dan PR hubungannya. Sekarang tinggal kita bagi aja. PQ dibagi PR sama dengan PQ nya kan 40, PR nya kan 1 per 3. Nah, tinggal dicoret. P nya kan sama atas sama bawah, berarti tinggal Q per R sama dengan 42 dibagi 1 per 3. Pembagian bersusun tinggal dibalik aja, kali 3 bagi 1. Q per R sama dengan 42 kali 3 aja, 126. Jadi jawabannya D. Soal ke-8. Rata-rata tinggi badan 25 siswa 160 cm. Setelah ditambah 5 siswa, tinggi rata-ratanya menjadi 162 cm. Rata-rata tinggi badan ke-5 siswa tersebut adalah, nah tinggal di sini yang rata-rata 25 siswa dulu. Nah, berarti tinggi badan ke 25 siswa itu kan tinggal 25 kali 160. Berarti 5 kali 6, 30, 03, 12, 15, 52. 4000 ya, karena ada nolnya. Sekarang rata-rata tinggi badan setelah ditambah 5 siswa lagi berarti jumlah untuk 30 siswa itu rata-ratanya 162, berarti 30 kali 162. 3 kali 2 6, 6 kali 3 18 plus 1 4 8 60. Nah, ini untuk 30 siswa yang ditanya, berarti rata-rata tinggi badan kelima siswa tersebut. Nah, berarti rata-rata tinggi badan kelima siswa tersebut, jumlah tinggi badan 30 siswa dikurang jumlah tinggi badan 25 siswa dibagi ya 5 siswa, sama dengan 4860 dikurangi 4000 dibagi 5, sama dengan 860 dibagi 5. 860 di 1536 bagi 5 732, 10 bagi 5 2, berarti 172 cm. Jawabannya D. Soal ke-9. Jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari 3A pangkat min 1 per 3 kali 4B pangkat 2 per 5 adalah, nah ini pangkat-pangkatan dan ada pecahannya. Cara ngerjainnya, berarti nilai dari 3A pangkat min 1 per 3 kali 4B pangkat 2 per 5. Tinggal kita masukkan angkanya aja. 3 A nya 27 pangkat min 1 per 3 kali 4 B nya 32 pangkat 2 per 5. Nah, 27 nya itu kita ganti dengan 3 pangkat 3 pangkat lagi min 1 per 3 kali 4. Nah, 32 nya kita ganti juga jadi 2 pangkat 5 pangkat lagi 5
sama dengan ini 3 kali 3 pangkat 3 pangkat min 1/3, ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya tinggal dikalikan. 3 kali min 1/3 berarti 3 pangkat min 1 kali 4 kali 2 pangkat 5 kali 2/5 berarti 5 nya habis tinggal 2 berarti 2 pangkat 2. Nah di sini ada 3 kali 3 pangkat min 1. 3 itu kan sebetulnya 3 pangkat 1. Ketika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat juga dan bilangan pokoknya sama 3, tinggal pangkatnya dijumlahkan 1 tambah min 1 jadi 0. 3 pangkat 0 kali 2 pangkat 2 kan 4 sama dengan 3 pangkat 0 kan 1. 1 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya D. Soal ke-10. Bentuk sederhana dari akar 2 kali akar 6 tambah 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 sama dengan, ya kita langsung kerjakan, 2 akar 2 kali akar 6 tambah 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 sama dengan, nah akar 2 kali akar 6 dua-duanya dalam bentuk akar berarti tinggal dikalikan aja. Akar 2 kali akar 6 berarti akar 12 tambah akar 2 kali 2 akar 2, 2 nya tetap, akarnya dikalikan, akar 2 kali akar 2 jadi akar 4 dikurangi 2 akar 3 sama dengan akar 12 kita sederhanakan menjadi 4 kali 3 tambah 2 akar 4. Akar 4 kan bulat hasilnya 2 berarti tinggal 2 kali 2 4 dikurangi 2 akar 3 sama dengan, nah akar 4 2 akar 3 tetap dalam bentuk akar tambah 4 dikurangi 2 akar 3 sama dengan, nah ini positif 2 akar 3 ini negatif 2 akar 3 tinggal dicoret, tinggal sisa berarti 4. Berarti jawabannya adalah B. Soal ke-11. X adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 4 dan Y adalah derajat salah satu sisi dikalikan 1/2. Maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini ada 2X dan Y berarti ya. Nah X-nya jumlah derajat sisi segitiga sama sisi. Nah jumlah derajat sisi segitiga sama sisi itu dibagi 4. Jumlah sisi segitiga itu selalu 180 derajat. Berarti X-nya itu 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Nah Y-nya adalah derajat salah satu sisi dikalikan setengah. Nah kan segitiganya sama sisi, maaf baterainya low. Nah karena segitiganya sama sisi berarti jumlah ketiga sisinya pasti sama, 180 derajat dibagi 3 berarti 60. Nah berarti salah satu sisinya 60. Di sini 60 derajat dikalikan 1/2 atau dikalikan setengah berarti Y-nya 30 derajat. Nah di sini maka pernyataan yang benar adalah hubungan antara X dan Y-nya. Kita coba bagi X per Y sama dengan 45 derajat per, berarti X kita sederhanakan, bagi 15 bagi 15, 45 bagi 15 3, 30 bagi 2. Kalau sudah gini silang 3Y. Nah ini hubungannya. Jadi jawabannya B. Soal ke-12. Jika X sama dengan 21.875 dikurangi 2/3 kali 21.875 dan Y sama dengan 21.875 dibagi 3, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini sekilas angkanya terlihat besar ya 21.875, tapi ternyata angkanya ini diulang-ulang terus. Nah untuk mempermudah mengerjakan berarti kita tinggal 21.875 kita gantikan aja dengan A dulu. Nah X sama dengan 21.875 dikurangi 2/3 21.875 berarti sama dengan A dikurangi 2/3 A, ini sama dengan 1/3 A. Nah Y nya 21.875 dibagi 3
sama dengan A dibagi 3. A dibagi 3 sama aja dengan 1/3A juga. Berarti hubungannya itu adalah X sama dengan Y. Di pilihan kalau nggak ada tinggal X plus Y pindah ke kanan jadi mini Y. X minus Y sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-13. Jika X kuadrat per 2 sama dengan 18 dan Y sama dengan 6, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini hubungan antara X dan Y lagi ya. Dan banyak soal yang memang yang ditanyakan itu hubungan antara X dan Y. Nah, di sini X kuadrat per 2 sama dengan 18. X kuadrat per 2 sama dengan 18. Berarti X kuadratnya tinggal 2 aja kali 18. X kuadratnya sama dengan 36. Jadi X-nya akar dari 36. X-nya sama dengan 6. Nah, ini kita asumsikan baik X atau Y-nya itu adalah memang bilangan positif ya. Karena sebetulnya ketika ada bentuk seperti ini, X-nya ini harusnya menjadi plus minus akar 36. Jadi bisa plus 6, bisa minus 6. Tapi di sini kita asumsikan X-nya itu bilangan bulat positif. Jadi kita hapus saja ya. Jadi X-nya kita yang diambil itu 6 saja. Nah, sedangkan Y-nya sudah jelas 6. Berarti hubungannya sama kan, X sama dengan Y. Jadi jawabannya C. Soal ke-14. X adalah 19,95% dari 77 dan Y sama dengan 77% dari 19,95. Maka pernyataan yang benar adalah, ini kembali lagi hubungan antara X dan Y ya. Jadi di sini X-nya itu sama dengan 19,95% kali 77. Berarti sama dengan 19,95 kali 77 bagi 100. Y-nya 77 dari 77% dari 19,95. Berarti 77% kali 19,95. Berarti sama aja 19,95 kali 77 bagi 100. Berarti hubungannya X sama dengan Y. Berarti jawabannya C. X dan Y nilainya sama. Soal ke-15. Persamaan X kali P plus Q tambah XR nilainya sama dengan persamaan berikut kecuali. Nah, ini mencari beberapa bentuk persamaan yang sama. Di sini persamaan awalnya X kali P plus Q plus XR. Nah, ini kita uraikan dulu menjadi bentuk yang paling panjang ya. Berarti XP plus XQ plus XR. Nah, ini persamaannya. Nah, kita coba satu persatu. Yang A, XP kali Q plus R. Ini ketika diuraikan menjadi XPQ plus XR. Nah, sudah beda bentuknya. Berarti jawabannya yang A. Cuman kita coba yang lain lagi untuk membuktikan. Yang B sekarang. XP X kali Q plus R sama dengan XP plus X kali Q, XQ plus X kali R, XR. Nah, sama kan dengan soal. Berarti yang B bukan jawabannya karena dia sama. Mohon maaf ya kalau dengar suara ayam berkokok. Sekarang yang C. X kali P plus R plus XQ sama dengan X kali PXP plus X kali RXR XQ, kan sama juga dengan yang pertama. Sekarang yang D. X kali P plus Q plus R XP plus XQ plus XR sama juga. Berarti yang tidak sama dengan persamaan itu jawabannya yang A.
Jadi jawabannya yang tidak sama dengan persamaan yang di atas itu jawabannya yang A. Soal ke-16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 4 minggu. Jika pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 16 hari, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu adalah. Nah, di sini soal perbandingan berbalik nilai. Ada pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang. Berarti 20 orang membutuhkan waktu 4 minggu. 4 minggu atau kurang lebih kali 7, 28 hari. Nah, rencananya pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 16 hari saja. Berarti 16 hari. Berapa jumlah jumlah banyaknya pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai tepat waktu. Berarti di sini X. Nah, cara mengerjakannya tinggal 20 per X sama dengan dibalik ya, karena berbalik nilai. Berbalik nilai itu artinya ketika variabel di sebelah kiri bertambah, maka variabel di sebelah kanan akan menurun, atau sebaliknya. Jika yang kiri menurun, maka yang di kanan bertambah. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Berarti 20 per X sama dengan 16 per 28. Jadi X-nya itu adalah 28 kali 20 dibagi 16. Dibagi 4 dulu aja. 20 bagi 4, 5. 16 dibagi 4. Sekarang 28-nya dibagi 4. 28 bagi 4, 7. 4 bagi 4. 4 bagi 4, 1. Tinggal sisa 7 dan 5. 7, 5, 35 orang. Jadi agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 16 hari, maka jumlah pekerja harus ada 35 orang. Nah, rencana awal kan jumlah pekerjanya 20 orang. Berarti tinggal 35 kurang 10 sama dengan 15 orang lagi tambahnya. Jadi jawabannya C. Soal ke-17 atau soal terakhir. Fahri dan Popa masing-masing mampu menghabiskan segelas jus alpukat dalam waktu 25 detik. Sedangkan Azkia membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus alpukat bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tapi Azkia tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan gelas kelima. Nah, di sini ada 3 orang, Fahri, Popa, dan Azkia. Fahri mampu menghabiskan 1 gelas jus dalam waktu 25 detik. Popa juga 25 detik. Azkia lebih 50 detik. Nah, kalau mereka bertiga menghabiskan waktu secara bersama-sama, 1 per 25 tambah 1 per 25 tambah 1 per 50 sama dengan, berarti KPK nya seperti biasa dicari, 50 bagi 25 2 dan 1 sama dengan 5 per 50. Tinggal dibalik, 50 bagi 5. Nah, 10 detik. Kalau mereka bertiga menghabiskan 1 gelas jus bersama-sama, itu butuh waktu 10 detik. Sekarang ada bagian di mana si Azkia tidak ikut, berarti hanya si Fahri dan si Popa. Berarti 1 per 5 tambah 1 per 25 sama dengan 2 per 25. Tinggal dibalik, 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 detik. Nah, jadi kalau si Fahri dan si Popa berdua saja, dia bisa menghabiskan dalam waktu 12,5 detik. Nah, kembali ke soal yang ditanyakan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 4,5 gelas. Tapi si Azkia tidak bergabung untuk gelas keempat dan gelas kelima. Berarti full ketiga menghabiskan jus bersama-sama itu 3 gelas. Gelas 1 sampai gelas 3 itu 3 orang. Satu gelasnya kan 10 detik. Berarti tinggal 3 kali 10 detik sama dengan 30 detik. Nah, gelas keempat Azkia nggak ikut, hanya Fahri dan Popa. Berarti 25, bukan 25 ya, tapi untuk gelas keempat mereka bersama-sama berarti 12,5 detik. Nah, gelas kelima itu kan hanya setengahnya,
berarti setengah kali 12,5 detik. Jadi 0,25 detik. Ketika dijumlahkan hasilnya 48,75 detik. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itulah pembahasan 17 soal tes intelijensi umum bagian hitungan praktis dan teoritis. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat teman-teman yang akan berjuang menghadapi SKD CPNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.